Pemirsa, saya nyampe juga nih ke gang yang mau masuk ke pesantren Nurul Hikmah di dusun mana? Di dusun Epres, Desa Jatiraga Silir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Itu saya tadi barusan jalan rayanya ya. Nah, ini gangnya masuk ke dalam. Kayak gimana saya mau wawancara sih sama Pak Ustadz, mungkin juga di dalam ada Pak Lurah. Yuk ikuti perjalanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya berada di pesantren Nurul Hikmah di dusun Epres, Desa Jatiraga Silir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Nah, saya ini udah bersama Pak Lurahnya nih, ya Pak Haji Suhaya. Pak Haji, gimana nih Pak Lurah nih soal Nurul Hikmah? Katanya di sini ada sesuatu yang bisa kita obrolin, apa nih Pak? Pesantren Nurul Hikmah ini kan pertama dibangun itu tahun 2003 Pak. Sekarang 2023 berarti sudah 20 tahunan. Ya. Kemarin itu sekitar tahun yang lalu itu ada di sini diketemukan sumur, berupa sumur yang baru diketemukan ketika anak pesantren di sini nyangkul lah. Iya. Nyangkul, dan emang ketika saya masih kecil di sini emang dulunya udah ada sih, tapi tidak terawat. Nah sekarang ini udah berapa puluh tahun, saya usia udah 50 tahun, kebuka lagi. Yang anehnya kan kok di sawah gitu, nggak terkubur oleh lumpur atau orang gimana jatuh ke sana. Ditemukannya ya alhamdulillah selamat, tidak ada yang nyebur ke sana gitu Pak. Dan juga di sini bisa dikatakan juga ada cerita orang tua saya dulu, ya ada semacam makam keramat lah Pak. Semacam makam keramat yang lokasinya bisa nanti dilihat lah di sana gitu. Itu katanya si sumur ini itu kan udah puluhan tahun ketutup berarti Pak ya? Iya, ketutup tapi nggak keuruk ya? Iya, nggak keuruk. Jadi aneh kan gitu. Oh iya. Jadi dia dasarnya aja berarti ya ketutup lumpur. Itu padahal traktor ada yang ngegali itu nggak ngegebus ke bawah ya. Oke. Nah itu pemirsa salah satu keajaiban dari sumur yang ada di pesantren Nurul Hikmah ini. Terus yang ininya Pak, yang kuburan itu sendiri itu gimana Pak? Katanya ada 2 kuburan. Nah itu kemudian yang satu ada di jauh dari situ. Itu gimana tuh Pak ceritanya? Ya dari makam nenek moyang dulu itu ada emang satu kuburan yang misterius lah, tidak nampak. Cerita almarhum bapak saya dulu, dia sekitar umur 10 tahun katanya mau memakamkan buyutnya dia, orang tua yang dulu di sini lah, buka-buka di sini. Betul. Pas ngegali tanah yang masih utuh itu, ternyata di dalamnya ada mayit yang masih utuh, masih kebungkus sama kain kapan, kata orang tua saya almarhum. Nah diberesin lagi, sama orang tua saya juga ditunjukin lokasinya di sana. Pas sekarang kok banyak orang yang katanya sih tahu macam-macam yang begitulah. Betul. Yang gaib-gaib gitu. Katanya di sini ada makam ulama besar, aslinya dari Cirebon gitu. Ya saya orang awam kan nggak tahu, cuman disambungkan dengan cerita orang tua saya almarhum dulu, katanya di sini emang ada mayit yang kebuka masih utuh gitu. Tadinya tanah belum ada makam siapapun, tanah rata ya. Kebun lebat lah gitu. Tapi begitu dipacul, digali ada
makam utuh di dalamnya gitu. Itu yang kuburan yang satu itu ya? Iya, yang satu yang sampai sekarang nggak dibangun makam, tapi lokasinya tepat di sana. Iya. Bapak masih tahu tuh ya lokasinya? Masih tahu, masih apa ditunjuk sama orang tua saya. Oke, mungkin itu aja Pak. Makasih banyak nih Pak. Saya mau ketemu sama Pak Ustadznya nih Pak. Iya, siap. Ya, itu pemirsa obrolan singkat saya sama Pak Haji Suhaya sebagai kepala desa dari Jatiraga Silir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa. Hari ini saya sudah ada di pesantren Nurul Hikmah, yaitu di Dusun Epres, Desa Jatiraga Silir, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Ini saya udah sama Pak Cecep, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah juga nih Pak Ustadz didampingi juga sama Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Assalamualaikum. Saya mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Ini Pak, ini pesantren sudah berapa tahun Pak? Ini berdirinya berarti awal mula peletakan batu pertama itu di tahun 2003. 2003. Berarti sampai sekarang ini udah 20 tahun. Itu apa yang paling diutamakan? Kebetulan itu untuk mencari ilmu anak-anak santri sini atau di luaran sana juga saya terima. Itu pokok yang pertama untuk syiar amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua itu di mana di sini di pesantren sini diadakan pengobatan non medis seperti pengobatan Al-Hikmah. Kebetulan ini ada kaitannya dengan nama tersebut, pesantren Nurul Hikmah. Makanya saya di sini buka praktek Al-Hikmah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengobatan saraf. Saya terima, saya obatin di sini. Soal biaya, jujur saya selama ini nggak pernah minta biaya sekian belum pernah, melainkan bisa sembuh juga. Saya sangat alhamdulillah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa udah mengizinkan semata-mata ilmu saya ini adalah ilmu yang barokah. Itu aja Pak. Nah, ini pesantren sendiri ada santri berapa? Semuanya kalau diambil dari semuanya santri yang khusus luar daripada ngalap Al-Hikmah itu ada 70. Iya. Kalau misalnya yang lagi nuntut Al-Hikmah mungkin itu menuntut Al-Hikmah praktek pengobatan atau pengobatan apa saja jenisnya itu ini ada sekitar 30 orang. Itu laki-laki perempuan? Kalau untuk sementara ini perempuannya ada 2 orang. Ya laki-lakinya berarti ada 28 orang sama ini sama beliau. Sama Pak Budi ya. Sama Pak Budi. Berarti ini komandannya ya. Ini kan kebetulan reskrim Patok Besi juga. Nah itu Pak, dari sekian santri yang ada, itu mereka menginap di sini atau gimana? Ya kalau misalnya yang mau, yang ada hubungan dengan aurat yang saya kasih, biasanya iya. Kalau misalnya nggak ada hubungan dengan aurat, ya biasanya pulang aja. Jadi gimana caranya biar pasien tersebut bisa tertolong? Ya pasien perempuan, makanya saya ambil lagi 2 anggota perempuan. Saya mendengar tuh katanya ada sumur. Iya. Itu ceritanya kayak gimana tuh Pak sama satu sumur? Soal sumur tersebut awalnya Pak ya, dulu waktu saya kesini, di sini ada tokoh masyarakat yang di kebun semuanya, kebun di sini kebun semuanya. Ya salah satu contohnya yang ada di sebelah situ akan ada makam, yang mungkin itu ada pohon pada besar-besar itu seperti itu dulu di sini. Sampai dinamain ini Blok Arsena. Kenapa dikasih nama Blok Arsena? Karena dulunya buka dusun ini, dusun Epres ini, ya terletaknya ada 2 rumah di sini. Ya, di sini ada 2 rumah namanya Ki Arsena sama Maena gitu. Iya, makanya ini dikasih nama Blok Arsena. Iya, gitu.
itu yang saya dengar katanya apa, si sumur itu sendiri waktu kebuka lagi itu tahun berapa? Waktu pertama datang ke sini, saya tanya tokoh masyarakat. Kebetulan si bapak ini adalah bapak kepala desa Jatiraga Silir, namanya Mbah Inggal. Mbah Inggal, saya tanya kepada beliau, Mbah, saya kan mau buka pesantren di sini nih, gimana menurut Abah? Kalau menurut Abah mah itu sangat baik, sangat betul. Karena apa? Karena di sini yang Abah tahu di situ ada letak sumur karomah. Itu ya. Kenapa Abah bisa bilang itu sumur karomah? Karena itu umurnya udah ratusan tahun. Ya. Berhubung udah ratusan tahun, mungkin udah tertimbun sama pepohonan atau sama sampah atau sama apalah gitu sejenis bisa menimbun. Akhirnya kata beliau itu, kata Mbak Iya, sumur tersebut hilang, nggak tahu kemana gitu Pak. Waktu kebuka itu bertepatan dengan tahun 2022 awal. 2022 awal itu kebukanya. Waktu itu mau nanam padi, mau nanam padi. Terus setelah itu kan biasanya suka dikasih ciri semacam nehol gitu. Setelah ditehol ya mungkin kan itu biar nggak acak-acakan nanam padinya. Ya tiba-tiba ya paman ini kan selaku pengurus sawah tersebut ya ada ikan Pak, ada ikan betik. Kalau mungkin ada ikan betik atau betok lah, lebih tepatnya. Kalau di daerah Pleret mungkin ke arah bender lah, bender ya, itu sejenis ikan itu. Mau ditangkap sama paman tersebut, malah terus lari kemana? Ke bawah tanah lumpur tersebut. Dia mau diambil lagi, terus ke dalam gitu, tambah dalam terus. Akhirnya enggak sampai satu siku, sampai satu tangan ke lumpur tersebut, ya masih ada lubang. Tapi itu si ikan enggak dapat terus. Dikira ikan itu enggak punya tempat tinggal, mungkin enggak dikiranya gitu, mungkin sama paman. Setelah itu dikasih lubang sama paman ya. Kenapa muncul remasan air ya. Kebetulan kan di atas sawah tersebut ada saung ya, ada tempat di anak-anak santri di sini. Ambillah satu gantar, satu bambu panjang sekitar 10 meter itu dipancing ya, bertepatan dengan cair remasan tersebut dicolok sampai pakai gantar tersebut, malah gantar melesat ke atas. Karena apa? Karena itu tersemburnya air dari situ. Di situ lalu paman merasakan kaget, juga terharu, kenapa ini ada gini ya. Lalu bilang sama saya, datang ke sini, saya tengok, ternyata setelah dibesarin lubangnya tersebut, malah seketika nggak ada lumpur. Itu waktu kejadian itu Pak, seketika nggak ada lumpur, malah melainkan lubang yang betul-betul keluar air yang sangat jernih. Itu Pak. Jadi selama saya di sini itu membutuhkan waktu sekitar 19 tahun baru ketemu. Nah ini juga kebetulan saya dengar selain sumur tersebut katanya ada makam. Iya. Nah itu siapa itu? Itu soal makam. Jadi gini Pak, kebetulan kalau makam Mbah Arsenah atau Mbah Unggut bapaknya, kakeknya Pak Haji Duraswaya, selaku kepala desa Jatiraga Silir, memang saya tahu itu mah. Tapi yang kebanyakan orang bilang mah sampai sekarang belum belum nemuin namanya siapa atau makamnya tepatnya sebelah mana gitu kan, atau misalnya kalau ini makam berasal dari mana, boleh kalau misalnya. Makanya kenapa kita orang lain mengasih nama karomah, berarti itu jelas pangkatan waliullah. Betul. Karena ada salah satu keterangan, kita nggak bisa mengatakan bahwa orang tersebut wali kecuali wali tersebut yang tahu bahwa itu adalah wali gitu kan ya. Itu dalam satu keterangan. Jadi
Makanya sampai sekarang belum belum nemuin titik terang bahwa itu makam atau makom. Itu yang satu. Yang kedua, biasanya setiap orang yang pada datang ke pesantren sini, ya kebetulan ya pasti ngatain seperti itu. Di sini ada makam karamat. Saya tanya sebelah mana? Sebelah situ. Emang tepat. Itu kan tempatnya sebelah situ. Tapi ya ini yang namanya makam itu kan mungkin ada orang yang dipendam, ya yang dikubur situ, namanya siapa, harusnya kan enggak, ini mah enggak gitu. Melainkan di sampingnya memang ada dua makam di sampingnya itu. Ini mah agak dari makam dua ini agak ada jauhan sekitar 10 meteran. Sekitar 10 meteran di situ ada makam. Saya tanya kepada tokoh masyarakat, tokoh agama di sini, tokoh termasuk Pak Lurah, sampai sekarang belum bisa menjawab siapa makam tersebut. Tapi katanya memang ada ya di memang ada. Contoh salah satu contohnya Pak. Suatu hari kalau nggak salah 2022 awal 2020 awal setelah sumur ini kebuka sekitar 2 bulan, ada orang yang tak dikenal. Dia bilang dari Cirebon. Dia bilang dari Cirebon datang ke sini pakai pakaian seperti saya ini, ya. Dia itu datang ke sini tiba-tiba mau ambil wudhu di sumur tersebut. Gitu. Saya tanya, kenapa harus ambil wudhu di sumur tersebut di situ? Karena kan di waktu itu kan padinya yang namanya usia padi 2 bulan kan udah berapa gitu kan, mana ada lumpur, becek lah segala macam gitu kan. Tapi tetap dia memaksa ingin turun. Padahal kan anak santri banyak, kenapa nggak diambil airnya wudhu di sini kan lebih enak. Berarti ini nggak mau Pak, malah mereka mau turun. Saya jangan Pak, jangan. Tetap dia memaksa, ya apalagi silakan. Setelah itu dia itu menceritakan, saya datang dari Cirebon ke sini, di sini berhubungan ada makam karamat. Makam karamat yang mana? Saya tanya. Makam yang di sebelah sana. Yang sendiri itu ya? Yang sendiri itu. Itu makanya saya ambil dulunya di sini. Apa hubungannya antara ini sama makam karamat tersebut? Hubungannya gini. Jadi kenapa saya nggak mau tiba-tiba datang langsung ziarah ke sana? Jadi dulunya itu yang makam tersebut suka mandi di sumur ini, suka ambil wudhu di sumur ini, gitu, di situ, gitu. Ya, tersirat dan tersurat di dalam hatinya Pak Ustaz. Pinginnya ini cepat dibangun. Saya percaya sama keajaiban doa, sama kedahsyatan doa, sama kemurahan Yang Maha Kuasa. Saya percaya suatu hari pasti saya bisa terlaksana membangun pesantren semegah-megahnya di sini. Gitu kan, harapan itu apa? Itu. Pak Ustaz ini berarti welcome ya kalau seandainya investor datang dari luar, dari mana? Itu sangat diharapkan dengan dengan dua belah tangan terbuka. Saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa sambil mendoakan orang yang betul-betul menghibahkan hartanya tersebut. Saya doakan semoga diterima sedekahnya, semoga dilancarkan milik rezekinya gitu. Nah itu pemirsa, salah satu keinginan Pak Ustadz itu berarti untuk membangun di pesantren sampai besar membutuhkan investor. Dan bagi pemirsa yang ingin ya Pak Ustadz ya mau menghibahkan atau mungkin mendonasikan sebagian hartanya, ya bisa nanti datang ke desa Jatiraga Silir, bisa lewat kepala desanya Pak Lurah Haji Suhaya, ataupun nanti bisa datang langsung ke Pak Ustadz Cecep. Gitu Pak ya? Iya. Nah itu aja mungkin. Siap. Ya itu pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya sudah berada bersama Bapak Asep Hansip ya di Ciberes. Ya, beliau ini adalah narasumber dari sumur yang ada tadi di pesantren Nurul Hikmah. Pak Asep,
ngobrol-ngobrol ya, katanya nih Pak Asep ini nggak bisa bahasa Indonesia, terpaksa saya pakai bahasa Sunda nih pemirsa ya. Nah, apa ya? Teh sumur teh kumaha ta carita sumur teh nu aya di dinya teh. Tah sumur teh caritana kieu lalakon beber-berem nya. Anu jadi beber-berem teh hiji Gelis Putri putana Prabu Agung Siliwangi Tatar Pasundan. Baheula lalampahan perang Belanda terakhir. Nah, di dieu teh aya sumur awisan namina sumur Bandung, sumur awisan sumur Bandung. Disucikeun ku anjeunana para Rasulullah meureunan para wali. Namana nyata Nyi Ronggeng Siti Patimah. Ronggeng putrana Siti Patimah indungna. Bapana Prabu Siliwangi anu kadua indungna Ibu Ronggeng Siti Patimah. Bapana Prabu Siliwangi putrana teh tilu hiji Walang Sungsang, dua Nyi Mas Rara Santang eta nu sebut Ibu Ronggeng Siti Patimah teh nu nyalikan sumur Bandung sumur awisan sumur Bandung di tempatna teh di Epres. Di desa Jatiraga Silirnya. Oh Jatiraga Silir. Kecamatan Patok Besi. Nya duka naon, duka aya dunya karunaon buktina nya di mana? Di Kedung Leoh nyatana aya dunya karuna teh. Kedung Leoh teh mana tuh? Kapal kaler tuh, ayeuna aya Pertamina. Oh iya iya. Nya tos kapange ku negara. Didudukan ke negara. Da eta mah hak negara, yang ku negara. Iya iya iya. Ke satu saat engke dibuka. Cenah mah sauna eta teh jadi minyak tanah. Itu. Nah, eta teh di sumur eta cenah aya kuburan, Bah. Makam dua. Eta teh makam apa makom? Duka makam karena mata. Didinya luluhurna urang papaheul nya nya. Nya hasa. Ta luluhurna teh mun teu salah mah bah dalam Epres. Luluhur dinya terus Paman Maung Bodas, Paman Munding Bodas, Paman Lodaya Putih, Ibu Paman Lodaya Putih orang Pakidulan ngabdi ka Mbah Prabu Siliwangi nya. Ngaran di urang mah di dieu baheul mah Tatar Pasundan, ayeuna mah di urang di dieu mah ngaranna Tuan Ireng Prabu Siliwangi teh. Eukeun ngarbut tanah Sukamandi. Ngarebuti saha tah, Bah? Di Belanda. Oh, di Belanda. Eta teh menang mas kawin Ibu Halmina kawin di Belanda Inggris. Tanu hiji teh kuburan nu hiji nu geuning tunggulna gitu aya teh merata we jeung taneuh. Teh saha eta? Eta teh mun teu salah mah Paman Maung Bodas. Oh, Paman Maung Bodas teh eta. Paman Maung Bodas. Paman Lodaya Putih belum bisa anu itu aya mau juga Pak terang Patok Besi. Paman Bodas nu ngabdi teh negara pake dulan ka Siliwangi ini nu ngasuh yang santai gitu. Nuhun ieu bae nya eta dongeng. Mbah mah komo aya jutaan eta mah sebab eta bapak boga ciri. Gitu. Eta Paman Bodas asal dari Raja Kapakidulan ngabdi jeung Paman Maung Bodas, Paman Muning Bodas bapak di Solo. Nah, ieu Muning Bodas mah di desna jeung Siliwangi teh kaina ge. Jadi negara Ya itu pemirsa wawancara singkat saya bersama Pak Asep Hansip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.